Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gru Febrianti dengan NPM 0621 451 0402 dari kelompok 1. Halo, nama saya Siti Balkis Nuraliza dengan NPM 0621 4051 2646 dari kelompok 1. Halo, nama saya Siti Nurul Aini dengan NPM 0621 4051 2647 dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang komponen laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan sangat penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang meliputi 6 komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran atau LRA yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang meliputi ketaatan terhadap APBN atau APBD, informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL yang menyajikan pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Laporan operasional atau LO yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan belanja dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan pos-pos seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan panjang, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang, dan ekuitas. Laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. CALK menjelaskan informasi umum, kebijakan fiskal, pencapaian target, dasar penyusunan, rincian pos-pos, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP. LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia. LKPP disusun berdasarkan basis akrual dan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan finansial meliputi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang saling berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD.
LKPD adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. LKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hubungan antara komponen-komponen laporan keuangan. Keterkaitan LRA dengan LAK, pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam LRA pada dasarnya sama dengan pos-pos yang disajikan dalam LAK. Karena LRA disusun berdasarkan basis kas, perbedaan utama antara LRA dan LAK adalah disajikannya transaksi non-anggaran di LAK, tetapi tidak disajikan di LRA. Selain itu, terdapat perbedaan klasifikasi anggaran karena perbedaan tujuan pelaporannya. Keterkaitan LPSAL dengan pendapatan dan neraca. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya yang terkait dengan pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagaimana penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SILPA atau SIKPA, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Saldo anggaran lebih akhir dalam LPSAL akan dimasukkan pada perkiraan ekuitas tunggal dalam neraca. Keterkaitan LRA dengan neraca. Keterkaitan antara LRA dengan neraca adalah dalam perhitungan SILPA atau SIKPA. SILPA atau SIKPA dalam LRA yang merupakan selisih antara surplus atau defisit dan total pembiayaan akan dimasukkan pada perkiraan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dalam neraca sebagai ekuitas tunggal. Keterkaitan neraca dengan laporan arus kas dalam penyajian saldo kas. Selisih antara saldo awal dan akhir kas di Bendahara Umum Negara atau kas di kas daerah dalam neraca merupakan kenaikan penurunan kas sebagaimana yang disajikan dalam LAK. Saldo akhir kas di kas daerah dalam neraca harus sama dengan saldo akhir kas umum negara atau daerah dalam LAK. Keterkaitan CALK dengan LRA, neraca, dan LAK. CALK menjelaskan atau mengungkapkan lebih rinci atas pos-pos dalam LRA, neraca, dan LAK tersebut. Keterbatasan laporan keuangan pemerintah yaitu bersifat historis, bersifat umum, tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan, hanya melaporkan informasi yang material, bersifat konservatif, lebih menekankan pada makna ekonomi suatu transaksi, disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, metode-metode akuntansi yang menimbulkan berbagai variasi, dan informasi bersifat kualitatif dan fakta umumnya diabaikan. Keterbatasan neraca, yang pertama biaya historis, sebagian besar aset dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. 2. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Terakhir, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yaitu dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Keterbatasan laporan arus kas. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai. Perusahaan hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel, dan perubahan situasi internal maupun eksternal dari perusahaan mempengaruhi estimasi arus kas. Keterbatasan laporan perubahan ekuitas, diantaranya tidak bisa memproyeksikan ekuitas untuk tahun ke depannya dan bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi ketidakpastian. Keterbatasan laporan realisasi anggaran. Yang pertama, tidak bisa memproyeksikan anggaran yang akan digunakan untuk tahun berikutnya. Dan yang kedua, jika penyusunan anggaran berbasis kas, maka pada laporan keuangan pertanggungjawaban harus tetap berbasis kas. Keterbatasan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang pertama, tidak bisa memproyeksikan saldo anggaran lebih untuk tahun berikutnya. Yang kedua, tidak bisa mengetahui rincian dari saldo anggaran lebih. Dan yang ketiga, tidak bisa mengetahui rincian kesalahan atau koreksi yang ditemukan pada tahun sebelumnya. Keterbatasan laporan operasional, diantaranya tidak ada akun baku dalam untuk beberapa kriteria beban dan belanja atau pendapatan dan penerimaan. Dan belum terintegrasi sepenuhnya antara sistem anggaran dengan sistem akuntabilitas kinerja. Asumsi dasar pelaporan keuangan. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Baik entitas pelaporan maupun akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Yang
Yang kedua, asumsi kesinambungan entitas. Asumsi ini berarti bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang ketiga, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Itulah penjelasan dari komponen laporan keuangan pemerintahan. Thanks for watching guys.